Hai, what's up guys? Di video kali ini, aku akan membahas alur cerita lengkap dari film Kundo Age of Rampant. Film ini dirilis tahun 2014 dan mengisahkan seorang pejuang yang membalas dendam demi keluarga dan rakyat yang tertindas. Film ini diawali dari sebuah scene yang memperlihatkan seorang pejabat yang sedang berpesta di rumahnya. Para tamu kehormatan satu persatu memberikan hadiah istimewa baginya. Seorang tamu memberikan gading gajah terbaik sebagai hadiahnya. Ada juga yang menghadiahkan sebuah teleskop untuknya. Pesta itu berlangsung meriah dan memperlihatkan betapa berkuasanya pejabat itu. Sementara itu, di luar rumahnya, keadaan terbalik tengah terjadi. Beberapa orang yang terlihat seperti rakyat jelata sedang meminta kebaikan hati pejabat itu untuk memberikan makanan untuk mereka. Sementara itu, di dalam rumahnya, pejabat itu merasa senang karena mendapat hadiah yang sedemikian banyak. Ketika dia masuk ke kamarnya, seseorang tak dikenal sedang duduk di sana memakai sebuah topeng. Pejabat itu merasa ketakutan dan menyuruh pengawalnya untuk melindunginya. Tapi pengawal itu ternyata adalah teman orang yang memakai topeng tadi. Di luar, seorang wanita memberikan minuman pada seorang pengawal dan tiba-tiba dibuat mabuk karenanya. Wanita itu bernama Mahyang. Mahyang tiba-tiba memukul seorang pengawal dan mulai terjadi keributan di sana. Ternyata semua ini adalah pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang bernama Kundo. Mereka melakukan ini pada seorang pejabat yang korup yang melakukan pemerasan terhadap rakyat kecil hingga melakukan bisnis ilegal. Maka dari itu, Kundo ini sekarang melakukan pemberontakan dan mengambil semua makanan dan harta benda milik pejabat itu, lalu dibagikan kepada rakyat miskin. Tak hanya itu, pejabat itu pun dieksekusi hukuman pancung atas semua kesalahannya. Para Kundo ini diibaratkan seperti Robin Hood, mencuri dari orang kaya dan membagikan hartanya pada rakyat miskin. Sementara itu, scene berpindah pada seorang pemotong daging ternak bernama Dolci. Setiap hari dia bekerja memotong daging hewan dan mengantarkannya pada para bangsawan dan pejabat. Suatu hari, dia mengantarkan daging kepada seorang bangsawan yang kaya raya. Tiba-tiba, seorang kepala pelayan di rumah bangsawan itu menawarkan suatu pekerjaan untuknya. Dia pun diajak untuk menemui anak dari bangsawan tersebut. Anak bangsawan kaya itu bernama Joyun. Joyun memberikan tawaran pekerjaan kepada Dolci, yaitu membunuh seseorang. Targetnya adalah seorang perempuan dan dia tinggal di kuil di sebuah gunung. Karena merasa dirinya hanya seorang pemotong daging rendahan dan tak kuasa menolak perintah dari seorang bangsawan, dia pun menyanggupi pekerjaan tersebut. Pada malam harinya, Dolci mulai melakukan tugasnya. Dia pergi ke kuil itu dan mengendap-endap memeriksa kamar-kamar yang ada dan mengintip ke dalam. Di sebuah kamar, akhirnya dia melihat seorang wanita yang sedang tertidur. Dengan perlahan, dia membuka pintu dan masuk ke kamar itu. Dia pun langsung mengacungkan pisaunya dan bersiap untuk membunuh wanita itu. Namun ada keraguan dalam dirinya sehingga dia hanya diam terpaku. Lalu wanita itu tiba-tiba terbangun. Dolci langsung panik dan kabur keluar. Di luar, seorang kepala kuil di sana melihat Dolci dan menghentikannya. Kepala kuil itu menasehati Dolci, namun Dolci tak mau mendengarnya dan pulang lagi menuju rumahnya. Di rumah Dolci sudah menunggu kepala pelayan suruhan Joyun menginginkan berita apakah wanita itu sudah dibunuh atau belum. Dolci bercerita kalau dia tak bisa membunuhnya dan mengembalikan uang yang sudah diberikan kepadanya. Joyun yang mendengar berita ini tak bisa menerimanya. Dia lalu mengutus kepala pelayan tadi dan beberapa prajuritnya untuk menghabisi Dolci. Dolci yang tak tahu apa-apa tiba-tiba diserang oleh para prajurit. Ibu dan adiknya juga tak luput dipukuli oleh mereka. Mereka bertiga lalu disekap di sebuah gudang. Dolci melawan mereka, tapi mereka malah membakar gudang itu. Para prajurit itu lalu mengunci Dolci dan keluarganya di dalam, sementara api terus membesar. Lalu seluruh gudang itu terbakar bersama dengan Dolci dan keluarganya. Esok harinya Dolci ternyata masih hidup, namun ibu dan adiknya sudah tewas terbakar.
Amarahnya memuncak dan dendam langsung terpancar di matanya. Dia langsung pergi ke tempat bangsawan Joyun berada dan menantangnya. Yang tidak diketahui Dolci, Joyun adalah seorang petarung handal. Bahkan dia mampu mengalahkan 10 orang prajurit dengan kekuatan dan skill bertarungnya. Dolci yang tak bisa bertarung kini dihabisi oleh Joyun sampai para pengawal datang dan menangkap Dolci. Malam harinya, Dolci dibawa keluar untuk dieksekusi karena telah berani berulah melawan bangsawan Joyun. Di tempat eksekusi, terlihat sebuah lubang penuh dengan tubuh-tubuh bergelimpangan. Para algojo bersiap untuk mengeksekusi Dolci, tapi tiba-tiba dari belakang, seseorang menyerang para algojo itu. Dia adalah salah satu anggota Kundo dan mencoba menyelamatkan Dolci. Dolci pun diselamatkan dan dibawa ke tempat persembunyian Kundo. Tempat persembunyian itu berada di antara dua gunung, tersembunyi dari dunia luar. Dolci pun bertemu dengan para Kundo yang lain dan juga seorang guru, yang ternyata adalah kepala kuil yang pernah Dolci temui tempo hari. Yang membuat Dolci makin terkejut, di sana dia juga bertemu dengan wanita yang dulu Dolci akan bunuh. Ternyata wanita itu adalah salah satu selir bangsawan, ayahnya Joyun, dan dia sedang mengandung anak laki-laki. Waktu itu, Joyun menyuruh Dolci untuk membunuh wanita tersebut, karena dia tak ingin ada ahli waris lain yang akan menjadi saingannya. Ayahnya Joyun sudah tua dan sakit-sakitan, dan jika dia meninggal dan tak ada ahli waris lain, Joyun otomatis akan mewarisi semua kekayaannya. Tapi karena adanya selir ayahnya ini, Joyun berencana untuk membunuhnya, namun ternyata rencananya tak berhasil. Dan kini, wanita itu dalam perlindungan para Kundo. Dan Dolci sekarang pun sedang dibaiat untuk masuk ke dalam Kundo juga. Dolci menerima tawaran masuk ke dalam Kundo karena dia dendam pada Joyun yang telah membunuh ibu dan adiknya di peristiwa kebakaran tempo hari. Dan selama 2 tahun, dia berlatih bela diri di hutan bambu untuk meningkatkan skill bertarungnya. Karena suatu hari nanti, dia ingin membalas dendam pada Joyun. Sementara itu, di tempat Joyun, dia makin berulah. Dia berpura-pura meminjamkan padi untuk para rakyat miskin untuk digunakan bertani oleh mereka. Tapi ketika mereka tak bisa membayar, lahan pertanian mereka akan Joyun rampas. Besarnya lahan pertanian yang Joyun rampas tak sebanding dengan pinjaman yang dia berikan kepada mereka. Joyun pun sengaja membuat surat perjanjian yang berisi persetujuan kalau mereka tak bisa membayar, lahan mereka akan diberikan secara sukarela, bahkan rela menjadi budak Joyun. Joyun memanfaatkan kebutahurufan mereka itu, sehingga walaupun mereka minta keadilan di pengadilan, mereka tetap kalah, bahkan ada beberapa yang dihukum. Kini Joyun telah memiliki lahan pertanian yang luas sekali dengan cara merampas dari rakyat kecil. Berita ini pun sampai ke telinga ayahnya Joyun, dan dia tak suka dengan perbuatan Joyun tersebut. Suatu hari, guru dan 2 orang dari Kundo melewati lahan pertanian itu dan bertemu dengan Joyun. Melihat keadaan para rakyat yang menderita, mereka tidak tega dan mencoba berbicara baik-baik dengan Joyun. Tapi dengan sombongnya, Joyun berkata kalau jangan campuri urusan orang lain. Guru dan yang lainnya pun kembali ke tempat persembunyian dan langsung berdiskusi, mencari cara agar para rakyat bisa bebas dari cengkraman Joyun. Dolci yang kini sudah punya skill bertarung mengajukan diri untuk membunuh Joyun sendirian. Namun yang lainnya tak setuju karena Dolci melakukan itu hanya karena dendam pribadinya. Lalu setelah sekian lama berdiskusi, mereka pun menyusun rencana. Rencana mereka adalah mengirimkan beberapa orang untuk mengacau di daerah tempat tinggal Joyun. Setelah itu, beberapa anggota Kundo lainnya menyamar menjadi pengawal istana dan menawarkan diri untuk menjaga rumah Joyun agar aman dari orang-orang yang mengacau tadi. Joyun pun tertarik dengan hal itu, dan dia mulai melihat seperti apakah para prajurit istana yang akan melindungi rumahnya itu. Di sana, Dolci menjadi salah satu yang menyamar. Ketika Dolci melihat Joyun, dia sudah tidak tahan dan menggenggam erat pedangnya erat-erat. Namun karena teringat kalau ini bukan ajang pembalasan dendam, maka dia bisa menahan diri. Lalu ketika tengah malam tiba, kepala pelayan mengetuk kamar Joyun. Ketika pintu terbuka, ternyata Dolci ada di belakang kepala pelayan itu dan akhirnya bisa menghadapi Joyun secara langsung. Perkelahian pun terjadi dan Dolci mulai mengeluarkan skill bertarungnya.
Tapi Jo-yun memang terlalu tangguh dan Dolci beberapa kali kewalahan menghadapi Jo-yun. Ketika Jo-yun lengah, Dolci kabur dari situ dan menaiki kuda. Jo-yun berlari mengejar Dolci, keluar dari kota dan melaju terus menjauhi rumahnya. Saat itulah rumah Jo-yun tak ada yang memimpin, sehingga para kundo yang menyamar langsung menyerang para pengawal dan penjaga. Mereka langsung menaklukkan rumah bangsawan Jo-yun dan membagi-bagikan makanan dan hasil pertanian pada rakyat miskin. Tentu saja itu membuat para rakyat senang. Ternyata kaburnya Dolci adalah disengaja untuk membuat Jo-yun jauh dari rumah, agar para kundo bisa membagi-bagikan makanan untuk para rakyat. Selain itu, Jo-yun pun terus digiring memasuki perangkap. Hingga di suatu tempat, para kundo sudah menunggu Jo-yun. Jo-yun pun masuk perangkap dan dikepung oleh para kundo. Di dalam keadaan terjebak, Jo-yun melihat anak panah melesat ke arahnya. Tapi dia berhasil menghindar. Para kundo yang lain langsung menyerang Jo-yun, namun Jo-yun ini terlalu tangguh bagi mereka. Puluhan orang tak bisa menumbangkan Jo-yun. Bahkan Dolci yang ada di sana ikut terluka dan segera dilarikan untuk diobati. Kini tinggallah Jo-yun dengan seorang kundo yang ahli bela diri. Tapi Jo-yun masih tetap di atas angin, dan kundo ini berhasil ditusuk dengan pedang Jo-yun. Sementara itu, Dolci dibantu oleh Ma Hyang tiba di kota dan berkata kalau Jo-yun terlalu kuat dan mereka gagal membunuhnya. Sang guru berkata kalau dia ingin melihat ke sana, siapa tahu ada yang masih hidup dan bisa diobati. Ketika guru tiba di sana, Jo-yun muncul dari kejauhan dan tahu kalau semua ini ternyata ulah guru, kepala kuil yang waktu itu pernah ia temui. Guru pun dibawa ke ruang bawah tanah dan disiksa. Jo-yun mencoba mengorek informasi keberadaan tempat persembunyian para kundo, tapi guru tak mau memberitahunya. Sementara itu, di luar, para rakyat yang mengambil makanan pun ikut dihukum dan dibawa ke hadapan guru. Jo-yun bertanya sekali lagi pada guru di mana tempat persembunyian para kundo, tapi guru tetap diam. Dengan menggunakan cara lain, Jo-yun tiba-tiba membunuh para rakyat tak bersalah di hadapan guru, dan berkata kalau dia akan terus membunuh mereka sampai guru mengatakan di mana tempat persembunyian tersebut. Sementara itu, di tempat persembunyian, Dolci sedang diobati. Tiba-tiba, dari atas, sebuah panah api melesat ke arah pemukiman warga yang diikuti oleh panah-panah yang lain. Semua orang panik dan berlarian. Jo-yun dan para prajuritnya telah mengetahui tempat persembunyian itu dan langsung mengobrak-abrik tempat itu. Ma Hyang yang sedang menggendong anak dari selir bangsawan berusaha melindunginya dengan menggendongnya di belakang dan ditutupi kain. Dia pun ikut dalam pertarungan dengan memanah para musuh. Tapi musuh terlalu kuat dan Jo-yun pun melihat anak itu dan langsung paham bahwa anak itu adalah ahli waris saingannya. Dia mengambil anak itu dari Ma Hyang lalu membawa anak itu bersamanya pulang ke rumah. Sementara itu, Dolci datang terlambat. Melihat semuanya sudah mati dan tempatnya hancur berantakan. Dia pun langsung pergi ke tempat Jo-yun untuk membalas dendam. Di rumah Jo-yun, kepala pelayan melapor sesuatu kepada Jo-yun yang membuat Jo-yun panik. Ternyata anak yang dia bawa hilang. Dia pun mencari ke seluruh ruangan. Dan anak itu ternyata sedang digendong oleh ayah Jo-yun. Ayah Jo-yun kini mengetahui kalau ahli warisnya telah ditemukan. Ini membuat Jo-yun marah hingga dia mencekik ayahnya sendiri hingga ayahnya tewas. Sementara itu di luar sesuatu sedang terjadi. Dolci telah tiba di kota itu dan dengan menggunakan senapan mesin dia menembak semua prajurit yang ada di situ. Rakyat yang melihat itu terbakar semangatnya untuk ikut memberontak sehingga kini Dolci dibantu para rakyat menghabisi semua prajurit yang ada di situ. Lalu mereka pergi mendatangi rumah Jo-yun. Di dalam rumah, Jo-yun menggendong anak itu dan sepertinya tidak tega jika harus membunuhnya. Tak lama kemudian, Dolci telah tiba di rumah Jo-yun. Jo-yun keluar sambil menggendong anak itu. Pertarungan antara Dolci dan Jo-yun pun dimulai. Sambil menggendong anak itu, Jo-yun menghadapi Dolci sendirian. Mereka terus bertarung sambil terus pergi ke sebuah hutan bambu. Hingga pada suatu ketika, Dolci mengayunkan pisaunya dan hampir mengenai anak itu. Jo-yun menyelamatkan anak itu dari sabetan pisau Dolci, dan berakibat lehernya terkena tebasan pisau.
Lalu tiba-tiba dari arah belakang, seseorang dari rakyat menusukkan tombak tepat ke arah Jo-yun. Dan begitulah kematian Jo-yun, tewas di tangan rakyatnya sendiri. Kini, tirani Jo-yun telah berakhir. Tak ada lagi bangsawan yang menindas. Rakyat pun telah terbebas dari cengkraman kekejaman Jo-yun. Dan film pun selesai. Nah, itulah guys, seluruh alur cerita dari film kundo The Age of Rampant. Film ini mengisahkan suatu kondisi di mana rakyat yang ditindas oleh pemimpinnya suatu saat akan memberontak dan mendapatkan keadilan. Maka jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Kalau ada request film lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.